Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Baik Bapak Ibu Guru, saya awali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang dibagikan ke saya. Mohon maaf ini saya sebagai CGB ternyata menceret Bapak Ibu Guru ke kegiatan saya. Tetapi saya pastikan kegiatannya positif. Keseret yang positif ya. Ini saya mendapatkan tugas dari modul 1.4 yaitu berbagi tentang budaya positif. Kenapa budaya positif ini kita disuruh untuk berbagi? Karena memang suatu budaya itu tidak bisa sendirian. Kalau sudah budaya berarti semua warga sekolah harus memperbudayakan melakukan budaya positif ya. Ada 6 konsep inti yang nanti kita sharingkan. Yang pertama perubahan paradigma, yang kedua 3 teori motivasi. Saya berbesar dulu. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat hukuman dan penghargaan, yang kelima 5 kebutuhan dasar manusia, keenam yaitu ada 2 yang gabung itu kayaknya. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru, yang ketiga segitiga restitusi. Nah ini kita mengacu pada budaya positif atau ekosistem positif yang dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita pendidik itu sebagai sebagai petani yang hanya mengolah tanah, mengkondisikan tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, seperti itu ya. Apabila petani itu menanam padi, tentunya nanti yang tumbuh padi. Seperti anak-anak sudah bakat minatnya seperti itu. Kita hanya memupuk saja, tumbuhnya ya seperti itu nanti. Dari kegiatan ini saya memahami hal baru. Kalau dulu saya memahami anak itu seperti kertas putih yang kita bisa tulis, ternyata anak itu sudah ditulisi penuh. Sudah membawa tulisan penuh, kita hanya menebalkan bakat minatnya dan lain-lain. Nah ini bersumber dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya butuh 2 orang untuk maju ke sini. Yang pertama menggenggam sekuat tenaga, apa itu yang digenggam tidak boleh lepas. Yang kedua, orang kedua, Bapak Ibu Guru kedua berusaha untuk melepas. Silakan maju siapa yang berminat. Saya genggam Pak ya. Pak Tot yang menggenggam. Berarti Bu Joro yang membujuk supaya buka. Dibujuk, diapain, mau beri uang tagihan. Oh dibujuk? Ya dibujuk supaya dipaksa, terserah dipaksa. Caranya beda-beda. Dibujuk dulu. Oh gitu. Dia mau padet. Ini gede Pak ini Pak. Kuat dia Pak. Bukan aja ada apa-apa dilepas. Dilepas. Oh enggak, sekuat tenaga. Sekuat tenaga karena menidakkan saya. Itu adalah hal penting dari Pak Tot, sehingga seseorang tidak boleh melepas seenak saja gitu. Tapi nggak boleh kekerasan Pak ya, nggak boleh. Itu kontekstual, maksudnya tergantung. Ya sudah. Nah itu ada. Bagus. Cuma demonstrasi ya. Nanti kaitannya dengan konsep-konsep yang kita pelajari ya.
apa yang terjadi? Yang terjadi meskipun tadi Bu Jero membujuk sampai keras, walaupun terlepas itu suatu bukan keinginan patut kan, walaupun dan kekerasan. Kita pun sama dengan murid begitu. Murid harus meskipun kita paksa dia nurut, tapi bukan keinginan dia kan. Nah, yang ini tujuannya nanti kita hadirkan atau tumbuhkan dari keinginan anak-anak sendiri itu. Ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini teori kontrol, ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Bayangan kita itu kita berhak mengontrol murid, padahal tidak. Nanti kita pelajari. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Belum tentu. Seseorang yang dikritik kadang malah down. Ya kan, kadang malah malah males. Ya, belum tentu juga. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga. Tergantung situasi dan dari dari motivasi orangnya itu. Yang selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi orang dewasa Bu Jero bisa maksa ini. Kita sebagai guru bisa maksa kerjakan. Nah, itu bisa maksa. Ini adalah ilustri. Kita belajar konsep merubah ke teori kontrol ya. Dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan saya dengan Bapak Ibu guru tentunya beda, tidak samakan, beda memang. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya nanti ada 5 tujuan kebutuhan manusia. Nanti kita bahas juga. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus respon ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya ya. Kalau anak-anak itu bisa kita kontrol, itu hanya diizinkan kita. Hanya diizinkan oleh dirinya. Sebetulnya tidak bisa dikontrol. Saya pun dikontrol Bapak Ibu tidak bisa, dikontrol kepala sekolah tidak bisa. Cuma saya mengizinkan dikontrol, ya mengizinkan tuh dikontrol. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi kalau Bu Jero pertama ngerayu, gagal, paksa dah. Nah, itu stimulus respon. Kita maunya dirubah ke teori kontrol, yaitu kolaborasi. Maksudnya musyawarah, bagaimana ini kalau kamu inginnya itu, saya ingin ini, bagaimana selanjutnya begitu. Ya, muncul pilihan-pilihan baru nanti tengah-tengah lah supaya enak. Kalau kita guru dengan murid, keinginan murid bagaimana, keinginan guru bagaimana gitu. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon menang kalah. Kalau saya menang berarti kamu kalah. Kalau teori kontrol model berpikir supaya menang. Saya menang, Bapak Ibu menang, murid-murid menang. Nah, itu ke arah positif semua teori kontrolnya ya. Saya lanjut. Kata disiplin di sini yang umumnya di kita itu disiplin untuk seseorang agar patuh ya. Tetapi sebetulnya itu namanya disiplin itu belajar. Itu cuma ada perubahan di kemudian hari kita supaya patuh terhadap kita, itu namanya disiplin. Misalkan murid
disiplin apa itu selalu mengerjakan tugas. Ya, yang merah-merah ini adalah yang terjadi dalam diri kita. Sebetulnya artinya disiplin itu belajar tentang semua hal ya. Ini yang merah-merah adalah yang terjadi, padahal tidak seperti itu ya. Yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Misalkan sekolah harus disiplin, masuk pagi. Nah, itu kan bagi seseorang itu ketidaknyamanan. Harus masuk pagi, harus berseragam. Nah, itu tidak nyamanan. Saya lanjut dulu. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Misalkan saya harus motivasi eksternal saya harus mengajar supaya dapat sertifikasi. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Supaya dapat pujian atau supaya dapat menghindari tidak kenyamanan itu supaya tidak dihukum. Nah, selanjutnya ini tetap motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Ya, tadi ini kebalik agaknya saya. Tadi untuk mendapatkan sertifikasi itu berarti untuk mendapatkan imbalan ya. Yang diharapkan yang ketiga ini motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Nah, ini adalah yang diharapkan yang ketiga. Motivasi internal, tujuan disiplin positif yang ada dalam diri kita ya. Harapannya. Tetapi ya saya sendiri berusaha untuk ketiga ini. Untuk ketiga ini. Saya lanjut dulu. Nah, ini merdeka untuk Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Misalkan saya tidak diperintah kepala sekolah langsung mengerjakan ini, kan memang sudah tanggung jawabnya gitu. Saya lanjut. Budaya positif. Nah, ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah, kemarin saya share. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas pada anak-anak. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan? Ini sudah kelihatan ya. Bermula dari peraturan kelas, keyakinan. Nanti muncul lingkungan positif di sekolah, budaya positif terwujud di sekolah ya. Contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Saat mengendarai itu kan peraturan. Keyakinan kelasnya bagaimana, Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Ya, keyakinannya apa? Tujuannya apa? Nah, keyakinannya keselamatan, itulah keyakinan. Yang kedua, kita harus pakai masker, mencuci tangan. Keyakinannya apa? Ya, kesehatan ya. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Ini adalah salah satu keyakinan kelas yang kalau nanti kelas 6 dapat 2 keyakinan, nanti saya share juga. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ini adalah keyakinan kelas. Tetapi kan memang kalau anak-anak harus kita cari peraturannya apa, nanti kita rekap atau kita masukkan ke keyakinan kelas. Itu tentang keyakinan kelas. Ini tabel T dan Y.
ini hormatnya. Hormat itu kalau seperti tampaknya bagaimana, tidak seperti tampak bagaimana. Bekerja itu bagaimana? Kalau tampaknya seperti apa orang bekerja, tidak tampaknya seperti apa gitu ya. Kalau ini tabel Y, hormat itu terdengarnya bagaimana, berperilaku seperti apa gitu ya. Ini tabel Y, hormat. Bekerja juga begitu, terdengarnya bagaimana orang bekerja itu. Terlihat ini hanya ya sebagai tabel untuk menentukan nilai-nilainya aja. Ini silakan Bapak Ibu guru pilih ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya bagaimana? Jika kita arahkan ke keyakinan kelas, ini kan peraturan-peraturan disiplin, apalagi ya itu keyakinannya bagaimana? Coba saya beri contoh satu ya. Tanggung jawab ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya? Toleransi. Selain kata-kata toleransi apa? Menghargai ya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 disiplin. Apalagi kira-kira? Menghormati orang lain, komitmen, disiplin komitmen pada tujuan. Oh, ini langsung ya. Dilarang selamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan kata kesehatan. Yang selanjutnya ini menghormati ya kayaknya ya. Coba kita lihat. Menghormati orang lain, kesabaran, antri, sabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu juga menghukum. Ya. Kita lihat. Maksudnya begini ini apa? Kalau kita misalkan murid atau anak kita, ini konsep-konsep ini bisa kita terapkan di keluarga juga kan ya. Misalkan murid kita, kamu harus juara 1, saya beri hadiah sepeda. Nanti semester ke depan tidak ada sepeda, tidak ada diberikan, mungkinkah belajar? Nah itu jangka pendek ya, penghargaan itu jangka pendek, nanti kita bahas. Ya, jangka pendek, jangka panjang itu penghargaan. Penghargaan juga menghukum. Contohnya bagaimana? Misalkan salah satu anak dihargai di kelas, yang lainnya terasa terhukum karena tidak mendapat penghargaan tadi. Misalkan saya guru penggerak dihargai sama-sama, salah satu bapak ibu guru merasa terhukum, saya enggak, ya merasa iri ya, iri. Itulah penghargaan menghukum. Nanti kita pilah-pilah penghargaan itu maksudnya penghargaan itu efektif apa tidak, diperlukan apa tidak ya. Yang bersangkutan kan tapi kan penghargaan dihukum oleh penghargaan. Bagi yang mendapat penghargaan dia tidak terhukum, yang lainnya dihukum ya. Imbasnya kepada yang lain Makanya 2 tahun terakhir saya nggak mengumumkan juara 1, 2, 3 kan ya di kelas itu. Karena yang lain menghukum, tapi saya belum tahu konsep ini. Ya itu desa.
Terus selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya yaitu mungkin karena anak penghargaan saja jadi serius gitu mungkin. Penghargaan tidak efektif ya. Tadi sudah dibahas apakah penghargaan itu tidak efektif, tetapi di dalam konsep ini memang tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Bagaimana ya? Ada yang bisa jelaskan? Itu dari yang tadi Pak. Yaitu iri itu ya. Saya guru penggerak. Lainnya, masa Pak Wahyu aja yang di. Jadi ada. Kalau berpikirnya yang memang tidak ada yang ke negatif, tidak ke arah positif, kita bagus. Iya bagus. Karena kalau dalam hal ini penghargaan merusak hubungan mungkin itu Yang berpikir negatif. Iya. Ini silakan Bapak Ibu pilih hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Berarti dipilih hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Sanksi itu sama dengan konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Karena terlambat, saya konsekuensi. Konsekuensi ya? Ya. Lihat hukuman. Karena Kenapa kau hukuman? karena terlambat ke sekolah. Saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena kesalahannya kan hanya terlambat sekolah. Tetapi suruh 100 kali malah nggak ikut pelajaran nanti. Kan 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Berarti itu ada maksud dalam Iya. Iya, maksud saya sih gitu. Itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena itu terlambat ada di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat hadir Di sekolah. Hukuman masih. Ya lari ya karena lambat ya ke sekolah. Apa? Coba yang hukuman apa? Coba ya. Lihat ya. Kenapa hukuman? Murid diminta untuk usaha 15 kali karena tidak menggunakan hukuman masih. Ini yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang hukuman. Murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Hukuman. Ya. Kalau ada kalimat menjelaskan karena pasti hukuman Ya. Lihat nanti. menggantikan kertas tugas teman yang oleh konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini? Konsekuensi. Sepakat ya? Ya. Ya. Yang itu yang hukuman. Selanjutnya. Memasukkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat Belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang konsekuensi. Ya. Konsekuensi karena yo kayaknya Selanjutnya. meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian Di sekolah. di sekolah Karena tidak menggunakan sepatu. karena tidak mengenakan sepatu. Karena tidak menggunakan sepatu. Berubah pikiran. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Berarti kelompok barat konsekuensi. Hukuman. Nah, jawab konsekuensi karena. Kenapa konsekuensi? Tanpa di sana terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Hukumnya nih Pak Wahyu. Karena ini Kenapa konsekuensi? Ya. Karena tanpa
disuruh dia sudah lari mengelilingi tanpa ada penyebabnya, dia disuruh sudah melakukan Pak. Tapi ini bisa disuruh kan oleh gurunya. Nah, alasan yang betul karena ini pelajaran PJOK. Bukan pelajaran Lari lagi mengelilingi. PJOK. Untuk pelajaran PJOK. PJOK pelajarannya bisa di lapangan kan, langsung. Abang ya nih yo. ini nih soalnya siapa Abang. hot. Apa namanya PJOK? Ya. Majemuk. Ya dia dikasih hukuman sama Ah, siapa? badannya itu ya pantas dia mengelilingi. Nama Pak lewat. Ya lanjut. Itu Bapak siapa? Perbedaan hukuman dan sanksi. Oh iya, hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kan harus terjadi hukuman. Kalau sanksi atau sesuatu harus terjadi. Jadi sanksinya. Kayak seperti apa? Sesuatu yang menyakitkan Merok harus. coret-coret tadi ya, coret-coret kertas harus diganti ya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati itu hukuman. Hukuman itu membuat sakit memang untuk jangka waktu lama. Saya pernah mengalami memang sampai sekarang anak itu sakit hati kayaknya. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi kan jangka waktunya pendek, tidak lama. Terus anak membenci kedisiplinan kalau dihukum. Kalau konsekuensi bisa menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau sanksi konsekuensi stimulus tanggapannya bagaimana? Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bagaimana ini? Kenapa kok begini? Kalau dapat hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Iya, karena dia mendorong anak itu kan merasa kita mendorong anak menyakiti diri sendiri. Si bangun lagi menyakiti diri sendiri, sebelum bangun ya enggak gitu sih. Bukan maksud mendorong karena kena hukuman berarti menyakiti diri sendiri. Mendorong anak more. Misalnya Bisa dibalik-balik oleh Misalnya anak itu selalu mendapat hukuman di sekolah, dia akan menyakiti diri sendiri. Jangan sampai apalagi ada yang sampai bunuh diri, itu ada kasus bunuh diri karena apa ya, menyakiti diri sendiri, stres gitu ya, semacam stres. Berarti ada yang mendorong Moreno nyakitin diri sendiri. Mendorong anak. Kalau mendapat konsekuensi itu kan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri anak itu menjadi buruk, kalau konsekuensi itu baik. Terus hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi saya salah, supaya tidak dapat hukum sembunyikan saja itu. Anak-anak kita kan juga gitu, dari keluarga di sekolah kan gitu. Ya, kalau sering dapat konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu karena hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi ya kehilangan hak dia, hak bermain, hak apa, dibuat tidak nyaman waktu itu tapi sementara. Lanjut. Ini adalah tabel ya, tabel. Identitas gagal itu kontrol dari luar, menghindari hukuman. Terus identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar juga. Yang diharapkan adalah hijau ini, identitas berhasil, kontrol di dalam diri ya. Ini menghindari hukuman, menghargai imbalan, menghargai diri sendiri. Ini kita sebagai pendidik diharapkan menjadi manajer nantinya yang hijau ini ya. Kalau tidak bisa ya jadi pemantau atau teman, manajer lah. Yang pertama menghukum, yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah.
sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, contohnya penghukum bagaimana? Itu seorang guru yang menghargai, menunjuk-nunjuk, itu menghukum ya. Kalau membuat orang bersalah, ceramah, seharusnya kamu ini, Jangan seperti itu. kamu itu salah. Gitu. Terus kalau teman membuat alasan-alasan, kenapa kamu seperti itu, gitu. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, menghitung kesalahannya, dipantau. Kalau manajer sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan manajer, tetapi dengan nada yang datar. Kenapa kamu seperti itu? Hanya pertanyaan ya. Itu di kolom hukuman. Guru berkata. Di kolom berbuat. Ini kan guru berkata ini yang sudah saya apa? Teman ini berarti kasar ya. Rasa bersalah. Karena aku mengajar kan itu teman. Nah, Teman. terus ini kan sudah saya contohkan tadi. Hasilnya bagaimana kalau hukuman memberontak anak memberontak ya. Kalau membuat orang bersalah, menyembunyikan tadi berbohong kesalahannya. Kalau jadi teman, ketergantungan seperti teman tergantungan. Ibu guru nggak akan marah, nggak apa-apa. Terus menyesuaikan, kalau pemantau menyesuaikan diri, anak-anak sudah dipantau menyesuaikan diri dia. Terus yang diharapkan menguatkan pribadi ini, karena manajer tadi kan menanyakan keyakinan, apa yang Anda yakini, peraturannya seperti apa, itu pemantau juga sih. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, maksudnya ini kita sebagai pendidik itu ditaruh di dunianya anak yang berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunianya sudah, suka menghukum di luar dunianya dia. Iya. Terus pembuat orang bersalah itu ini juga. Kalau membuat orang merasa bersalah ini, murid meletakkan guru di dalam dunianya, meletakkan saja, tetapi kurang bagus kalau menurut apa ini. Kalau teman itu diletakkan, guru itu diletakkan sangat penting di dunianya kalau teman ya. Kalau pemantau meletakkan sebagai polisinya gitu, polisinya anak-anak kan memantau peraturan dan hukum. Yang diharapkan itu sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif ya. Itu dampaknya, langsung saya ke dampaknya ini. Dampak pada murid ini, kalau penghukum mengulangi kesalahannya. Kalau orang bersalah merasa rendah diri, namanya sudah disalahkan, dampaknya ke murid itu merasa rendah diri. Terus untuk teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau sebagai teman, anak didik kita tergantung ke kita. Terus pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu pemantau. Makanya mengharapkan hadiah itu dampaknya pada murid kalau kita sebagai pemantau. Makanya yang diharapkan kita sebagai manajer, dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Lanjut. Nah, ini yang kita harapkan, kita sebagai pendidik itu bergerak antara peraturan dan nilai-nilai keyakinan kelas tadi, antara pemantau dan manajer, antara konsekuensi tadi dan memperbaikinya ya. Jadi meskipun hadiah ini agak dilonggarkan, tetapi kan lihat-lihat juga nanti ketergantungan sama hadiah nanti. Lanjut. Nada suara, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan kita daring itu kan
kalau Bapak Ibu guru ada sudah pakai suara kan logatnya apa, nada tingginya sudah ada, tetapi kalau pakai pesan kan tidak tampak nada rendahnya. Nah ini kata-kata itu cuma 10%, nada suara itu 35%. Yang paling penting adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang paling penting. Yang paling penting adalah bahasa tubuh, misalkan marah, misalkan senang itu. Coba Bapak Ibu, ini adalah contohnya kita sebagai penghubung itu penghukum ya. Apa yang kamu mau? Itu adalah sebagai penghukum. Apa yang kamu mau? Nah, itu sebagai teman. Apa yang kamu mau? Ya. Ya. Coba praktekkan ini antara penghukum, pembuat. Coba penghukum. Siapa yang mau contohkan sebagai penghukum? Penghukum. Apa yang kamu sedang kerjakan? Tuh, itu rendah. Apa yang sedang kamu kerjakan? Kalau pemantau manajer datar. Apa yang sedang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Ya. Apa yang sedang Apa yang sedang kapan saya bisa harapkan? Ini selesai. Yang marah, yang kapan saya bisa apa yang Ya terserah. Ini hanya contoh, hanya melatih kita sebagai penghukum, pembuat orang lain bersalah, teman, pemantau manajer. Ini ya, ini. kapan saya bisa harapkan? Ini konsep terakhir, restitusi. Ada yang pernah tahu kata-kata ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Gosennya. Berarti gini ya nih, apa kontraksi diri? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada segitiga restitusi. Saya kemarin sudah restitusi anak, sebetulnya Komang siapa itu? Kadek Budiatra itu pas gak masuk, tapi kapan-kapan saya restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Itu ciri-ciri restitusi. Mungkin ini hubungan antar guru dengan murid itu, atau murid dengan murid. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak dituntun dirinya itu mau apa itu. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena tadi nanti kita belajar setiap tindakan itu ada tujuan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kalau kita gurunya restitusi anak, nanti yang diharapkan anak belajar restitusi dirinya sendiri. Evaluasi. Nanti ada segitiganya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Makanya saya kemarin itu belum dapat konsep ini sih. Kan kalau anak-anak itu daring itu ada yang sama sekali nggak ngerjakan. Kalau di kelas saya biarkan dah, tapi saya ingatkan harus belajar. Kalau saya hukum dengan harus semua kerjakan, bisa nggak masuk nanti, bisa nggak masuk sekolah. Nah ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan itu setiap orang menstabilkan identitas.
Jadi orang bersalah itu perlu, anak-anak bersalah itu perlu distabilkan identitasnya. Dengan cara bagaimana? Kamu guru berkata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi ada temannya bersalah gitu. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas anak supaya tidak tidak minder ya. Terus tindakan yang kedua yang dilakukan, validasi tindakan yang salah. Divalidasi kesalahannya bagaimana? Kamu tahu, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Divalidasi. Kenapa berbuat seperti itu? Ya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu inginkan, kamu butuhkan? Nah, itu divalidasi tindakan yang salah. Tetap diomongkan salahnya gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah bahas keyakinan kelas, berarti nilai-nilai apa yang kita sepakati. Yang disepakati nilai apa? Tadi kayak bertanggung jawab dan lain-lain ya. Ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Ini contoh-contoh ini. Kalau ini validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, maksudnya yang lebih baik mungkin. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi ya? Ini validasi tindakan yang salah contohnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan kan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, survive. Yang selanjutnya belonging, rasa diterima, cinta kasih sayang. Terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini contoh-contoh juga menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita itu. Ini sama seperti tadi. Ini intervensi 30 detik. Contohnya ada siswa terlambat sambil jalan. Kenapa kamu terlambat? Sebagai manajer berarti kan datar saja. Kenapa kamu terlambat? Jangan sebagai penghubung. Kamu terlambat. Ya. Intervensi 30 detik saja. Kalau intervensi setengah jam malah nggak masuk pelajaran nanti. 30 detik. Udah langsung mengejar. langsung menukik. Maaf, saya tahu dari intervensi gitu. Ya, ini contoh-contoh. Saya lanjut. Nah, berarti sudah selesai ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Apa lanjut saja? Tanya jawab. Tanya jawab saya Iya, aku itu kan. Ya, itu saja kalau tidak ada tanya jawab. Mungkin ada, mungkin kalau nggak ada nggak apa-apa. Kapan-kapan bisa tanya. Lanjut saja Pak, karena sudah dapat pembelajaran yang baru. Sambil ngobrol Ngobrol. juga tanya. Iya, yang penting sudah ada masukan segitiga, restitusi. Kalau murid baru masuk tidak boleh langsung. Lagi-lagi mendengar. Tapi pagi-pagi sing bidang nerapan segitiga restitusi. Ini contoh yang sudah saya lakukan
di kelas saya ya. Budaya positif mana? Budaya positif. Budaya Nah, positif. ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Setiap anak saya suruh tuliskan untuk membuat peraturan dulu. Peraturannya seperti apa? Masing-masing anak kemarin itu satu. Jadi ini peraturan-peraturan. Lucunya anak yang menyalahi aturan itu malah menulis menulis kesalahannya sendiri. Misalkan Mang Budarta itu ya tidak bawa tas, tidak bawa buku sama sekali. Ditulis harus membawa buku ke sekolah. Padahal dia sendiri ya. Terus yang lain tidak pernah mengerjakan tugas, ditulis sendiri harus mengerjakan tugas. Artinya anak-anak ini sudah tahu yang dilakukan itu salah. Tetapi karena mungkin lain hal apalagi daring ya. Apalagi daring. Nah, ini ada 12 peraturan saya jadikan satu ini. Kemarin saya jadikan 2. Yang pertama menghormati orang lain. Misalkan tidak boleh bertengkar, itu sudah masuk menghormati orang lain. Ini harus melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Ini 2 bertanggung jawab. Tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti tanggung jawab. Harus membawa buku, tanggung jawab. Tidak boleh ngomong kasar, menghargai orang lain. Nah, ini nanti keyakinan kelas 6. Nanti Bapak Ibu guru bisa restitusi ke anak kelas 6 ini kalau ada kesalahan. Tanggung jawabnya bagaimana? Keyakinan kelas 6 apa? Tanyakan. Nanti biar berpikir anak-anak kelas 6. Terus saya melakukan restitusi, ini sudah videonya ini. Demonstrasi Ya, yang pertama saya lakukan ini menstabilkan identitas seperti tadi kan, supaya stabil aja. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan ya. Ini ke anak-anak saya. Terus yang ketiga menanyakan nilai. Nah, ini 2 orang kesalahannya memang jarang membuat tugas ya. Ini yang sudah saya lakukan 2 hal tadi, keyakinan kelas dengan restitusi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Promosapi Santi Om. Alhamdulillahirabbil alamin.